Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah pada kesempatan ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengakui bersama bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahteranya, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Biar kiranya kasih anugerahnya dilimpahkan atas kita semua, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Diberkati kita semua yang mengasihi Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom yang di rumah. Halo. Lama kita tidak bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, tapi kita percaya Tuhan selalu ada buat kita. Kemarin kita kuat karena Tuhan mengasihi kita, dan hari ini kita tetap kuat karena Tuhan menjaga kita. Bahkan besok kita akan tetap kuat karena Tuhan menyertai kita. Amin. Biarlah di masa-masa yang sulit, yang susah ini, kita tetap tertuju kepada Tuhan dengan pujian, dengan mazmur, dengan mengasihi Dia. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Tidak ada yang perlu kami cemaskan, sebab Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau menghibur kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kita siapkan hati kita, puji Dia, muliakan Dia dengan pujian dan mazmur-Mu. Haleluya. Ada
di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu
bangga punya Engkau. Kami sungguh rindu dipeluk Engkau Tuhan. Puji bagi nama Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Glory, glory, haleluya. Yes Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Amin. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Pujian dan penyembahan dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan, kami serahkan kepadamu, kami hantarkan kepadamu Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Kerinduan hati kami Tuhan, peluk kami lebih erat Bapa, dekap kami lebih erat Tuhan, sehingga ketenangan, kedamaian boleh ada buat setiap kami yang merindukan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Mari umat yang percaya kita sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, haleluya. Di masa-masa pandemi corona ini, COVID-19, saya percaya bukan kuat dan gagah kita bisa, tapi hanya berjalan dengan Tuhan kita mampu, dan hanya dengan Tuhan kita boleh dimenangkan. Haleluya Yesus. Tak sekalipun kami ragu kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu yang pegang hidup kita, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Bapak Ibu yang di sini, kita berdiri.
kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Thank you Jesus. Kau pegang hidup kami sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Haleluya. Denganmu Tuhan, amin. Sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, yes. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan cari kemuliaan. Oh, haleluya. Kau Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin. Oh, Shikiara Lavoya Lava. Amin Tuhan. Amin Yesus. Yes, oh. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau pegang hidup kami. Kau tuntun langkah kami. Dan Kau membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan. Untuk hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tak ada alasan kami untuk kami ragu. Tak ada alasan untuk kami takut Tuhan. Sebab Engkau beserta kami. Kami ada dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Biar itu lebih menjadi kekuatan dan penopang hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Kau Allah yang berkuasa maha besar Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Amin Tuhan. Dia besar, Dia besar, Dia besar. Yes, Lord. El Shaddai. Oh, terlalu mulia Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkarya melimpah. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, yes, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia El Shaddai. Oh, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Amin Tuhan, kami terima berkat yang dari Engkau. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Engkau Tuhan Allah yang maha besar. Kami tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk boleh mendasari akan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel. Itu LCD-nya salah ya. Ya. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-19.
ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berikan tema yaitu Ikabod. Ikabod ini artinya, ini adalah nama orang, artinya telah lenyap kemuliaan di Israel. Ya, telah lenyap kemuliaan di Israel. Nah, ceritanya bagaimana, mengapa sampai istri Pinehas ini memberi anaknya Ikabod. Jadi pada saat itu terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Orang Israel mengalami kekalahan yang sangat besar. Tabut Allah yang dibawa ke dalam peperangan itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Ketika beberapa utusan pulang ke rumah dan bertemu dengan istri Pinehas. Pinehas ini adalah anak dari Imam Eli. Imam Eli punya dua orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Istri Pinehas pada saat itu hamil tua. Ketika didengarnya bahwa suaminya mati, ya, saudara iparnya juga mati, kemudian Imam Eli mertuanya mati, dan tabut Allah itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Pada saat itulah dia terasa untuk dia akan melahirkan seorang anak, karena dia sudah hamil tua pada saat itu. Ketika dia akan melahirkan, perempuan-perempuan mendekatinya, memberikan dukungan, dan akhirnya benar bahwa istri Pinehas ini dia melahirkan anak dan hampir mati. Perempuan-perempuan ini memberikan dukungan. Beruntung kamu punya anak laki-laki, tetapi istri Pinehas tidak memperdulikannya. Kemudian dia memberi anak laki-lakinya itu dengan nama Ikabod. Artinya adalah telah lenyap kemuliaan di Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang memberi nama kepada anak-anaknya, tentu orang tua itu punya maksud dan punya tujuan. Ketika Bapak Rianto memberi nama Yosua, ya, punya maksud enggak? Punya maksud enggak, Mas? Punya ya? Punya. Ketika kita memberikan nama kepada anak, itu punya maksud. Ada orang yang lahir pada hari raya Idul Fitri, kalau perempuan itu namanya biasanya siapa? Fitri, itu sudah tahu, orang sudah bisa menebak. Kalau lahirnya pas bulan Desember tanggal 25, kalau perempuan namanya siapa? Natali atau Natalia, itu sudah bisa ditebak. Ada seorang yang lahir pada tanggal 17 Agustus diberi nama Pitulasian. Pitulasian, karena orang tua itu pasti punya maksud dengan nama yang diberikan kepada anak itu. Termasuk ketika istri Pinehas dia melahirkan anak laki-laki, dengan suasana seperti itu diberilah nama Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan Israel.
Kalau ada orang yang mungkin waktu-waktu ini melahirkan, ya, situasi sekarang ini melahirkan seorang anak, pasti akan dikasih nama yang apa? Siapa namanya kira-kira? Ya mungkin dikasih nama Corona. Kalau laki-laki apa ya? Corona, enggak. Atau enggak Franciscus COVID. Ya. Itu untuk pengiling-iling, pengingat-ingat. Untungnya saya lihat jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang saat ini sedang hamil tua. Kalau ada yang hamil tua pasti ada unsur COVID-19 atau ada unsur corona, itu pasti masuk. Untungnya tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah kemuliaan di Israel itu telah lenyap? Next. Kemuliaan Israel telah lenyap ketika Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya, ketika Allah tidak ada di tengah-tengah orang Israel, maka kemuliaan orang Israel itu akan lenyap. Orang Israel disegani oleh bangsa-bangsa, ditakuti oleh bangsa-bangsa. Itu bukan karena orang Israelnya itu hebat, bukan. Mereka itu petani, mereka bukan ahli berperang, bukan. Mereka ditakuti oleh banyak orang karena ada Allah yang bersama-sama dengan orang-orang Israel. Ketika mereka perang, mereka menang karena ada Allah melalui tabut Allah yang mereka bawa. Tabut Allah itu adalah simbol, gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah orang-orang Israel. Maka mereka mengalami kemenangan. Tapi ketika tabut Allah tidak ada bersama dengan mereka, Allah tidak ada bersama dengan mereka, kemuliaan mereka itu hilang, kemuliaan mereka itu lenyap. Tanpa ada Allah di tengah-tengah kehidupan orang Israel itu bukan apa-apa. Saya akan sampaikan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Ada ya? Bisa di LCD juga ada ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini kisahnya seperti ini. Rasul Paulus seorang rasul yang dia itu didera, masuk penjara, dicambuk, dipukul. Begitu rupa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia berkata, mengapa aku kuat menanggung ini? Aku ini bejana tanah liat. Kalau aku kuat itu bukan karena aku kuat itu karena di dalam diriku itu ada Kristus. Karena ada Kristus di dalam diriku, maka aku kuat menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu menjadi orang-orang yang luar biasa, itu bukan karena Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu kita semua ini ya, ini tanah liat, bejana tanah liat. Punya bejana tanah liat. Itu kalau jatuh, itu langsung jatuh, kemudian pecah, ambiar, dan tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Itu bejana tanah liat, dan kita itu seperti itu. Kita itu seperti itu. Tanpa ada Kristus, tanpa ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa di dalam diri kita ada Kristus, dalam diri kita ada Roh Kudus.
Sehingga ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Bukan karena kekuatan kita, manusia kita bukan. Tetapi ada, dikatakan, harta ini yang kami punyai. Kristus itu adalah harta abadi yang harus terus tetap kita simpan di dalam hati kita. Supaya kita itu cakap dan kuat menghadapi hidup ini. Amin Bapak Ibu. Tanpa Kristus ada di dalam hatimu, Anda gak kuat menghadapi gejolak kehidupan ini. Tapi dengan adanya Kristus yang bernaung di dalam hatimu, Anda akan dikuatkan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena ada Kristus, kemuliaan Israel bisa lenyap ketika tidak ada Allah di tengah-tengah mereka. Kemuliaan mereka lenyap habis ketika tidak ada tabut Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kemuliaan kita juga akan lenyap ketika tidak ada Kristus di dalam diri kita. Tidak ada Allah di dalam diri kita, tidak ada Roh Kudus yang bernaung dalam diri kita. Kita itu kalau itu ditinggal, ya, Roh Kudus tidak ada bersama dengan kita. Ibaratnya itu bejana tanah liat, ketika terbentur dengan benda keras langsung ambiar. Itu hidup manusia. Makanya kita nggak ada yang pantas kita banggakan dalam hidup ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya, kemuliaan Israel bisa lenyap ketika tidak ada Allah di tengah-tengah mereka. Yang kedua, bisa ditampilkan lagi ya. Yang kedua, kemuliaan Allah itu tidak pernah lenyap. Ya, kemuliaan Allah tidak pernah lenyap. Saya mau bercerita di dalam bagian ini berikutnya. Ketika tabut Allah itu direbut oleh orang-orang Filistin, kemudian tabut Allah itu, ya, tabut Allah itu kemudian itu diletakkan di kuil Dagon. Ya, tempat di mana dewa Dagon itu diletakkan, karena orang-orang Filistin mereka punya dewa namanya dewa Dagon. Kemudian tabut Allah itu diletakkan di situ. Kemudian di situ juga ada dewa Dagon yang ada di situ. Itu letaknya di satu kota namanya Asdod. Nah, kemudian pada satu hari, pada malam hari, tiba-tiba kuil Dagon itu jatuh. Bukan jatuh ke belakang, tapi jatuhnya ke depan, tertelungkup. Pagi harinya, ya, para penjaga kemudian membangunkan lagi patung itu. Ya, dewa Dagon dibangunkan lagi. Itu jatuh tepat di depan tabut Allah. Kemudian malamnya dewa Dagon ini juga jatuh terlungkup ke depan, persis di depan tabut Allah. Tapi bedanya adalah kedua tangannya itu lepas, terpenggal, dan juga kepalanya juga terlepas, terpenggal. Itu ketika terjadi di satu kota namanya kota Asdod. Bukan hanya itu, pada saat itu Tuhan menekan orang-orang di Asdod, yaitu dengan penyakit borok. Jadi Tuhan menekan orang-orang Filistin yang ada di Dagon dengan penyakit borok yang begitu banyak. Kemudian mereka berembuk, raja-raja kota berembuk, baik, kita akan pindahkan saja tabut Allah ini ke tempat, yaitu di satu kota namanya kota Gad. Dipindahkanlah ke kota Gad. LCD bisa tampilkan ya. Di kota Gad sama, ya. Di kota Gad Allah bertindak dengan sangat keras lagi. Bukan hanya borok, ya, bukan hanya borok yang mengenai orang-orang Filistin, tetapi juga banyak hama tikus yang merusakkan lahan pertanian mereka. Bukan hanya itu,
tapi banyak kematian. Ya, banyak kematian yang terjadi di kalangan orang-orang Filistin. Jadi Allah menekan orang Filistin di Gat dengan lebih keras dengan borok dan tikus di lahan pertanian. Kemudian yang keempat, raja-raja Filistin akhirnya dia mempersembahkan emas berbentuk tikus dan borok dan dengan jumlah yaitu sejumlah raja-raja kota di Filistin sebagai tebusan salah. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika di kota Gat, sampai di kota Gat, ini terjadi masalah yang sangat besar lagi karena banyak kematian di antara orang-orang Filistin. Mereka berebut, baik kita akan bawa saja ke Ekron, kota yang lain. Bawa ke Ekron, baru mau dibawa ke sana, orang Ekron langsung protes. Jangan bawa ke sini, ini akan mendatangkan kematian atas kami. Kemudian raja-raja Filistin berembuk, bagaimana caranya ini? Kita harus kembalikan lagi tabut Allah ini kepada orang-orang Israel. Nah, raja-raja kota akhirnya mereka berembuk, memanggil imam, memanggil petenung, juru tenung, dipanggillah mereka. Pak, bagaimana caranya untuk kami bisa mengembalikan tabut Allah ini kepada orang-orang Israel? Para imam ini, ahli tenung ini, dia berkata seperti ini. Kamu harus mempersembahkan sesuatu kepada Allah karena kamu telah berbuat salah. Dengan cara bagaimana? Raja-raja kota, ya ada kota tadi di Asdod, kemudian Gat, Ekron, ada beberapa raja kota yang lain. Kamu harus membuat emas berbentuk borok. Pernah lihat emas berbentuk borok gitu ya? Boroknya koyo opo gitu ya? Tapi itu sesuatu yang terjadi berbentuk borok. Saya nggak tahu pada saya borok besar-besar atau bagaimana, ya, emas berbentuk borok. Bukan hanya itu, raja-raja kota di Filistin harus mempersembahkan masing-masing raja itu satu tikus emas. Jadi emas bentuknya tikus. Masing-masing satu raja itu harus mempersembahkan satu. Di dalam kisah kisah dari Simpson, raja-raja kota Filistin itu ada kurang lebih itu 3.000. Kalau mereka itu sama-sama mempersembahkan emas dengan bentuk tikus jumlah 3.000. Wah, itu banyak sekali itu. Emas setengah gram aja, 1 gram aja udah berapa itu. Kemudian mereka mempersembahkan itu. Mereka semua sudah sepakat, oke, karena tangan Tuhan begitu menekan orang-orang Filistin. Mereka nggak kuat lagi. Kemudian yang kedua, imam yang berkata, sekarang kamu buat, yaitu gerobak, ya, ibarat gerobak yang dikendalikan oleh 2 ekor sapi yang baru menyusui. Ini gerobak yang baru. Kamu harus angkut akan tabut Allah itu dan masukkan, naikkan itu ke dalam gerobak itu. Saudara, akhirnya itu dibawa, ya, ke orang-orang Israel. Masuklah di Kiryat Yerim. Ya. Ketika sampai di sana, saudara kasih Tuhan, itu kemudian diterima oleh Abinadab. Ya, Abinadab akhirnya yang menerima akan
tabut Allah itu. Kurang lebih 20 tahun ada di tempat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi memang kemuliaan Allah itu tidak bisa lenyap. Ya, kemuliaan Allah itu tidak bisa lenyap karena memang Allah Tuhan itu adalah Dia yang mulia dari selamanya sampai selama-lamanya. Sekalipun umatnya tidak memuliakan Dia, tapi Allah itu tetap mulia. Ya, sekalipun kita santai-santai aja memuji Tuhan, tapi Allah itu tetap mulia. Kalau kita tidak bisa memuliakan Dia, Dia itu tetap mulia. Dia tidak tergantung dengan tepuk tangan kita, dengan pujian kita, nggak tergantung itu. Karena Dia bisa pakai apapun untuk memuliakan kemuliaan Dia. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Kemuliaan Tuhan itu dipengaruhi oleh manusia itu nggak bisa. Allah itu tetap mulia dari selamanya sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan itu menyatakan kemuliaannya bukan atas dasar kehendak manusia tetapi kehendak Allah. Ya. Orang Filistin berteriak minta tolong ketika peperangan terjadi supaya bisa menang, tapi toh kalah. Tapi ketika tabut Allah itu udah ada di tengah-tengah orang Filistin, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Ya, Allah bekerja dengan caranya sendiri dan tidak mengikuti cara manusia. Dan Allah pun juga begitu. Dia tidak dikendalikan oleh manusia, tapi Dia dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia. Ya, Tuhan bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia. Ini peristiwa yang terjadi ketika tabut Allah itu ada di tempat orang-orang Filistin. Orang Israel tidak ada di situ, tapi tabut Allah itu bisa bekerja. Karena Allah itu bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa Allah memberkati orang yang menyediakan tempat untuk tabut Allah. Ya. Allah memberkati orang yang menyediakan tempat untuk tabut Allah. Pada saat itu memang diterima oleh Abinadab. Tapi Abinadab dan juga dengan anaknya Usa, Ahyo, ya, mereka kurang menghargai akan tabut Allah ini, sehingga ketika tabut Allah itu mau dibawa ke istana Raja Daud dalam perjalanan, Usa itu memegang tabut Allah itu dan kemudian mati. Tapi kemudian Daud frustasi, mengapa Tuhan Usa mati hanya gara-gara memegang tabut Allah yang pada saat itu akan tergelincir, jatuh, dipegang, mati. Kemudian tabut Allah kemudian dibawa ke rumahnya Obed-Edom. Di tempat Obed-Edom 3 bulan lamanya, firman Tuhan berkata bahwa keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dia dan seisi rumah tangganya. Ketika tabut Allah itu ada, di situ berkat Tuhan itu dinyatakan. Ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu juga dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan bahwa hanya Engkau-lah yang mampu untuk menghiasi seluruh kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarpun kemuliaan daripada Israel pernah hilang, biarpun tekanan yang seringkali menimpa umat-Mu menyebabkan benar-benar umat-Mu merasa tertekan, tapi kami sangat yakin dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan tidak akan pernah hilang. Kami belajar daripada kisah umat-Mu Israel Tuhan, di tengah tekanan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh setiap umat-Mu saat-saat ini. Tapi kami percaya bahwa ketika kami senantiasa meminta kehadiran Tuhan dalam keluarga kami, dalam setiap persekutuan kami, senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, maka kemuliaan Tuhan akan menerangi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memberkati untuk Bapak Gembala dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat marifat yang lebih dan lebih lagi, sehingga semakin hari Tuhan pakai untuk boleh mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini dengan takut akan Tuhan, dan membawa jemaat-Mu semakin hari semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Berkati pelayanannya di tengah situasi seperti ini. Tuhan senantiasa mencukupkan apa menjadi kebutuhannya. Berkati keluarga, berkati di dalam setiap apapun yang dipergumulkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami senantiasa juga membawa akan keberadaan bangsa dan negara kami. Ulang tahun, kami serahkan kedua anak-Mu sebagai kepala rumah tangga. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami percayakan kedua anak-Mu ini Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan yang dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sebentar. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sekarang jemaat Tuhan, pandanglah Tuhan. Buka hatimu dan sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Diberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.